Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Oke bosku, tanpa berbasa-basi, mari kita simak videonya. Siapa lah buat video nih? Hampir betungki aku sakit perut ketawa. Aduh, sambil naik kuda pakai topi anti petir. Aku izin ketawa aja, izin state video siapa nih? Kurang ajar kali kalian buat video. Aduh. Ya Allah ya Karim. Terima kasih ya Allah. Engkau telah menggerakkan hati hambamu ini agar menjadi pendukung Pak Anies Baswedan. Semoga Pak Anies Baswedan mendapat selalu 1000 kebaikan darimu ya Allah. Dan berikut juga pendukung-pendukungnya. Enggak yang macam ini nih. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus deh, tapi ada batasnya. Men, lo lihat ya video tadi tuh, Big Boss gue men, lo tahu kan gue pendukung garis kerasnya beliau. Cuman gue kadang-kadang sering gregetan kalau sama pernyataannya, ya kan? Sabar ada batas. Ya namanya batas kan ada patoknya. Lo lihat aja BPN kalau ngukur kasih patok, bener kagak? Rumah kita sama tetangga ada batas ya, pagar, bener kagak? Kalau dia kagak kasih tahu batasnya sampai mana, ya mana tahu orangnya, ya kagak? Kadang-kadang gue juga agak miris men, idola gue men. Lo kan tahu gue diserang mulu gara-gara dia, bener kagak sih? Iya kan? Dia nggak tahu batas kali men. Gue susah men kalau ngejelasin dia. Kadang-kadang kalau semuanya gue kasih tahu, so pinter lo Tom, so pinter lo, ya kan? Kadang kayaknya perasaan gue bodoh banget depan dia men. Tahu deh, bodoh lah. Selamat siang teman-teman, kita ada di depan gerbang DPR di mana banyak masyarakat yang mendukung RUU TNI. Coba kita tanya satu-satu kira-kira kenapa mereka mendukung. Silakan Mas. Kenapa mendukung Mas? Nggak tahu. Oke. Ini kita ada yang mendukung ya, hebat sekali mendukung RUU TNI. Kira-kira kenapa Mas mendukung RUU TNI? Gak apa-apa Mas, dijawab aja, gak apa-apa, santai aja Mas. Tapi mendukung ya? Mendukung. Tapi tahu kenapa gitu ya? Oke, gak apa-apa. Mungkin masih sama ya, sama. Gak tahu juga Mas. Oke, siap. Makasih. Pendapatnya Faisal Assegaf ini menarik ketika dikaitkan. Jangan-jangan ini yang harus diwaspadai. Ada yang tidak suka dengan RUU TNI ini adalah orang-orang yang berpengaruh atau berkuasa di periode sebelumnya. Polemik revisi UU TNI terus bergulir di tengah publik. Hal itu menjadi celah politisasi untuk mendongkel pemerintahan Prabowo. Klaim legitimasi sipil lebih unggul dari militer, faktanya 27 tahun reformasi dikhianati. Oleh siapa? Oleh dominasi sipil. Di era kekuasaan Megawati, sejumlah aset strategis negara diobral ke asing. Konglomerat hitam diberi pengampunan, skandal BLBI ratusan triliun hingga lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke Malaysia. Itu di eranya dominasi sipil. Sebaliknya lanjut dia, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa, dituding hendak menghidupkan dui fungsi ABRI atau rezim militerisme. Ternyata tidak. SBY hanya tergelincir soal skandal Senturi dan proyek Mangkrak Hambalang. Tapi 10 tahun kekuasaan SBY justru berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Rezim SBY mampu melepas beban utang luar negeri dan konsisten membangun kultur politik yang bebas dan demokratis. Sebaliknya, Megawati dan PDIP intensif menjalin pemufakatan dengan oligarki. Ujungnya, melahirkan rezim Jokowi yang super rakus dan korup.
1 dekade kekuasaan, meninggalkan segala macam petaka dan kerusakan bernegara secara mengerikan. Ya nih, korupsi mengganas nyaris di seluruh sektor, mewarisi utang 10.000 triliun. BUMN jadi sarang maling. Imbasnya sampai sekarang kali ya. Kekayaan alam digarong, hingga undang-undang dan konstitusi diobrak-abrik secara biadab. Tak berhenti di situ, Jokowi dan Megawati bermain drama politik seolah berantem, tapi di balik layar saling melindungi. Salam logika. Kadang gua berpikir kalau revisi undang-undang TNI ini hanya untuk menyenangkan seorang Teddy saja. Bayangkan, dengan undang-undang TNI yang baru, Letkol Teddy Subianto, saya revisi, Letkol Teddy Indrawijaya bisa naik jadi eselon 1 dan tetap aktif serta setara dengan Setmilpres. Perubahan yang menjadi sorotan pada revisi Undang-Undang TNI ini adalah pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di kementerian atau lembaga sipil. Berdasarkan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang TNI lama, terdapat pasal yang menyebutkan bahwa seorang prajurit TNI bisa menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Namun, dalam Undang-Undang TNI yang baru, poin tersebut diubah sehingga TNI aktif bisa menduduki jabatan di 14 kementerian atau lembaga. Salah satunya di Kesekretariatan Negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden. Ya tadi ini. Sampai sini paham kan? Gimana? Yuk tak temenin nyanyi Oke gas, oke gas. Jadi setelah jadi presiden, setelah lengser dari kursi presiden, dia nggak bisa tenang karena biasanya merintah orang, dicium tangannya sama orang, ya kan, disembah-sembah tanda petik ya. Tiba-tiba setelah lengser nggak ada yang nyembah-nyembah, nggak ada yang tunduk-tunduk kecuali dimobilisasi. Nggak ada. Ini saya nggak sepakat dengan kata-kata mobilisasi. Akhirnya muncul yang teori tadi, muncul. Silakan dibuktikan Bang Mustafa di mana mobilisasi itu gitu loh. Apakah ada pernah lihat orang dikasih amplop silakan datang ke rumah Pak Jokowi begitu? Atau disiapkan apa kemudian baru datang ke rumah? Masih banyak yang rutin datang ya? Masih banyak yang rutin dan hari ini wisatawan di Solo selalu mengatakan bahwa mereka ingin berkunjung ke rumah Pak Jokowi di Kutai Utara gitu loh. Sudah, Anda kan udah ngomong nggak nyaut tadi ya? Ayo silakan. Ya. Jadi kata dimobilisasi, saya tadi bilang bisa dimobilisasi, bisa, bukan pasti, bisa. Apa susahnya ngerodin orang Solo, orang Sulawesi suruh datang ke Pak Jokowi? Apa susahnya? Nah menurut Anda yang datang ke rumahnya itu mobilisasi itu bukan? Diduga mobilisasi, bukan kerasa mobilisasi. Ada potensi ke sana? Ada potensi ke sana. Karena melihat track record Pak Jokowi. Lihat ya. Apa track record beliau? Itu 10 tahun loh. Dulu kalau hanya 5 tahun saja, orang mungkin cepat lupa. Begitu 10 tahun. Bekarat di kepala gitu. Kalau 10 tahun, lihat ya. Kasus korupsi yang sekarang lagi viral, Pertamina, kejadian tahun berapa? 2018 sampai 2023. Pak Jokowi itu udah bilang. Waktu itu beliau tidak tahu gitu loh. Waktu itu beliau tidak tahu. Jadi gini, saya teruskan dulu ya. Saya teruskan dulu. Mendukung untuk dibuka semua. Dulu. Nanti kamu akan sadar, akhirnya semua akan keluar dari PSI. Percayalah kayak Guntur Romli. Jadi itu asumsi Anda aja yang begitu. Saya mau asumsi dia. Oke, silakan. Saya berbicara ya. Nah, terang aja. Nanti ada waktu panjang entar. Ya, silakan, lanjut. Pak Jokowi ini kan dulu ngebet 3 periode. Semakin dia ingin berkuasa, maka kecacatan kekuasaan dia akan semakin banyak. Maka tadi saya bilang, korupsi Pertamina yang terjadi antara 2018 sampai 2023 yang hampir 1.000 triliun, ditambah lagi timah oleh si Mois dan kawan-kawan itu yang hampir 300 triliun. Kalau dijumlah 1.300 triliun itu kalau dijumlah jumlah korupsi sejak Edi Tansel ya sampai Jiwasraya sampai yang lain selain di era Jokowi itu kalah. Bang Tova, Anda pegiat medsos. Nih membawa medsos ke tema kita nih, coba kaitannya dengan kasakusuk Jokowi bentuk partai seperti ini. Nanti lu. Ini namanya track record. Karena nggak bisa bicara konteks. Gini. Makanya diomongin yang aneh-aneh. Nggak ada aneh, ini real ini.
Seseorang ketika membentuk organisasi, kalau nggak ada orang lain, dia bebas ngomong. Saya ngantongin 11.000 di kantongan uang di luar negeri. Nggak terbukti juga. Mana uangnya? Kata Prabowo dulu, uang itu seluruh Bank Indonesia dikumpulkan. Uang cuma 5.400 triliun. Berarti apa yang dikatakan Pak Jokowi zaman dulu, tahun 2019, itu uang 11.000 itu 2 kali anggaran APBN Indonesia. Coba bayangkan, sekarang bersatu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Apa nggak malu? Ya, nggak pernah terbukti. Track recordnya ya, korupsi menggila. Terbukti viral ini fakta ini nggak bisa dibantah ya. Pertamina sama MUIS nggak bisa dibantah. Terbesar. Tadi sore saya hitung. Sejak tahun 1985 sampai 2023. Kasakusuk Jokowi bentuk partai Super TBK arahnya. Ini nggak memiliki kredibilitas yang bagus. Korupsinya menggila, ya kan? Kekuasaannya banyak. Artinya kalau membentuk partai juga nggak akan seperti juga berdasarkan pengalaman dia. Nggak, tapi apa hubungannya sama Pak Jokowi? Loh, kan dia kan ingin membuat partai itu belum tentu nama TBK itu. Nggak tahu tuh pembisanya siapa. Mana ada partai namanya Super TBK, partai nama partai itu konsepnya. Jadi kalau dia bentuk partai akan sama dengan dia cara memperlakukan PDIP. Nggak memiliki malu. Jadi dia telah merusak patron, merusak pakem politik Indonesia gara-gara kasus anaknya. Merusak patron, pakem politik. Yang merusak ini buktinya di mana? Nanti saya terangkan. Oke, sekarang waktunya habis. Silakan. Apa buktinya beliau merusak? Beliau ini diberhentikan di situ. Oke. Iya kan? Oke. Terangin dulu. Anda berarti nggak paham. Literasinya kurang. Apa yang dirusak? Coba jadi yang disebut pakem politik itu. Jokowi ini ingin merebut PDIP dari Bu Mega? Kan tidak. Siapa yang bilang begitu? Kan kalau merusak kan begitu asumsinya. Enggak. Merusak ekosistem negara. Salah. Anda itu halusinasi. Enggak bisa. Yang dirusak itu apa? Apakah Pak Siapa Jokowi yang bilang mau membubarkan merusak? PDIP? Anda halusinasi. Apakah Pak Siapa Jokowi yang mau bilang membubarkan merusak? Enggak. PDIP? Bisa terangin. Zaman beliau menjadi presiden. Saya terangin. Diam ya. Apakah beliau mau mendongkel Bu Mega? Enggak ada yang bilang begitu. Itu Siapa yang halusinasi mau Anda. merusak gitu loh? Saya terangin. Diksinya tidak bagus ini. Saya terangin. Ini sudah kebencian personal Silakan, ini Bang merusak Tova. Terangin yang partai pertama. bahasanya kan. Jadi dulu ini nih, diem dulu ya. Ya udah, ayo, Nanti dulu silakan. ya, makanya saya tuh nggak ganggu Anda. Dulu Sugeng Saryadi Sindikit mengeluarkan kalimat begini. Pakem politik salah satunya adalah ada namanya tokoh, ada namanya partai politik. Biasanya tokoh itu akan membuat mengakibatkan partai politiknya besar. Atau sebaliknya, partai politik akan membuat tokoh ini besar. Jadi adalah istilah cacing menjadi naga, ada pula naga itu membuat cacing jadi naga pula. Jadi menjadi gede. Pak Jokowi ini linier politiknya ada di PDIP, wali kota yang usung PDIP, ya. Gubernur yang usung PDIP, presiden sama. Begitu di akhir waktu lupa dia siapa yang membuat dia besar. Itu yang namanya merusak pakem politik. Belum pernah terjadi seperti itu, maka PDIP sakit hatinya nggak pernah habis, nggak pernah hilang. Ini nanti akan menerima karmanya suatu saat. Tunggu saja. Tanggapan kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.